1,9 juta keluarga dicoret dari daftar penerima bansos. Waspada, 72 kasus COVID-19 varian baru terdeteksi di Indonesia. Diskon tarif listrik 50% batal. Sri Mulyani ungkap alasannya. Jatah uang makan pejabat ditetapkan Rp118.000, naik Rp53.000. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik ke 122 meski belum main lawan Cina. Serangan rudal Houthi lumpuhkan penerbangan di Tel Aviv. Sopir penabrak anak gajah di Malaysia tampil ke publik, mengaku dihantui rasa bersalah. Bersama saya, Muhammad Sukardi, dan inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Pemerintah resmi mencoret 1,9 juta keluarga dari daftar penerima bantuan sosial mulai triwulan 2 tahun 2025 sebagai hasil verifikasi ulang data penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam konferensi pers mengatakan data terbaru hasil kolaborasi Kemensos dengan BPS dan BPKP menunjukkan 1,9 juta keluarga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Data ini mencakup kesalahan inclusion errors, yaitu mereka yang tidak layak tetapi menerima bantuan, dan exclusion error atau mereka yang layak tetapi tidak menerima bantuan. Dari jumlah tersebut, 616.367 keluarga merupakan penerima PKH dan 1.286.066 keluarga penerima BPNT. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan bukan mereka yang secara ekonomi sudah tergolong mampu. Menurut Gus Ipul, pemutakhiran data akan dilakukan secara rutin setiap 3 bulan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas program perlindungan sosial. Gus Ipul menegaskan bahwa ini adalah amanat Presiden Prabowo Subianto agar distribusi bansos lebih tepat sasaran. Selain menghapus data yang tidak valid, Kemensos memperkirakan langkah ini akan menghemat anggaran negara sebesar 14,4 hingga 17,9 triliun rupiah. Data sebelumnya menunjukkan bahwa sekitar 45% dari penyaluran bansos PKH dan sembako tidak tepat sasaran, sehingga menjadi prioritas utama dalam perbaikan sistem distribusi. Kementerian Kesehatan mencatat 72 kasus varian baru COVID-19 terdeteksi di Indonesia sepanjang Januari hingga awal Juni 2025. Juru bicara Kemenkes Widiawati menyampaikan dari 2.160 spesimen yang diperiksa, ditemukan 72 kasus varian baru virus corona. Meski demikian, Kemenkes memastikan varian baru ini memiliki tingkat keparahan rendah dan belum menyebabkan lonjakan kematian atau rawat inap secara signifikan. Berbeda dengan Singapura dan Thailand yang tengah menghadapi lonjakan kasus, situasi Indonesia saat ini dinilai masih terkendali. Pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat surveillance penyakit pernapasan melalui sistem kewaspadaan dini dan respon, serta pengawasan di fasilitas layanan kesehatan. Selain itu, upaya antisipatif dilakukan melalui pengawasan ketat di pintu masuk internasional, terutama terhadap pelaku perjalanan luar negeri dengan pemanfaatan sistem Satu Sehat (LPAS). Pemerintah juga rutin melakukan penilaian risiko secara berkala di seluruh kabupaten dan kota. Widiawati menambahkan pihaknya telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan peningkatan kasus COVID-19 kepada seluruh dinas kesehatan, laboratorium kesehatan masyarakat, serta jejaring Fasyankes untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Promosi kesehatan melalui media sosial juga diperkuat untuk mendorong masyarakat tetap disiplin dalam menjaga kesehatan. Diskon tarif listrik 50% yang dijanjikan pemerintah untuk Juni dan Juli 2025 dibatalkan dan digantikan dengan bantuan subsidi upah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembatalan diskon listrik disebabkan oleh proses penganggaran yang dinilai lebih lambat dibandingkan skema insentif lainnya. Setelah rapat koordinasi antar kementerian, diputuskan bantuan tersebut akan dialihkan ke bentuk yang lebih cepat direalisasikan, yaitu bantuan subsidi upah atau BSU. BSU dianggap sebagai solusi yang lebih tepat karena telah terbukti efektif saat diterapkan pada masa pandemi COVID-19. Penyalurannya pun lebih cepat
karena menggunakan basis data peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai akurat dan mudah diverifikasi. Sasaran BSU adalah pekerja formal dengan gaji di bawah 3,5 juta per bulan. Pemerintah berharap bantuan ini mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Dengan pengalihan skema insentif ini, Sri Mulyani menegaskan anggaran tetap digunakan untuk memberikan dukungan langsung kepada masyarakat. Hanya saja bentuknya lebih operasional dan dapat dijalankan lebih cepat. Pemerintah menetapkan standar biaya makan pejabat sebesar Rp118.000 dan snack Rp53.000 untuk kegiatan rapat mulai anggaran tahun 2026. Angka ini tertuang dalam PMK nomor 32 tahun 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir Mei 2025 dan diumumkan ke publik pada Selasa 3 Juni 2025. Aturan ini mengatur standar biaya masukan dan berlaku untuk rapat luring yang berlangsung minimal 2 jam bagi menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon 1. Menurut Direktur Sistem Penganggaran DJA Kemenkeu Lisbon Sirait, nilai tersebut sudah termasuk pajak dan merupakan batas tertinggi. Artinya, realisasi di lapangan bisa lebih rendah sesuai kondisi anggaran dan kebutuhan. Meski mendapat alokasi, bukan berarti setiap rapat otomatis disertai konsumsi. Banyak kementerian dan lembaga bahkan sudah mulai mengurangi konsumsi dalam rapat, terutama bila dilakukan sebelum jam makan siang atau dalam waktu singkat. Langkah ini diambil untuk menjaga efisiensi belanja negara dan menghindari pemborosan anggaran rutin. Pemerintah juga sedang mengevaluasi berbagai pengeluaran non-prioritas yang tidak langsung mendukung kinerja pelayanan publik. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik ke posisi 122 dunia meskipun belum menjalani laga kualifikasi melawan Cina. Kenaikan peringkat diumumkan pada Senin 2 Juni 2025 setelah Timnas Niger mengalami kekalahan 1-4 dari Oman dalam laga uji coba pada 20 Mei 2025. Kekalahan itu membuat Niger kehilangan poin sehingga Indonesia dengan perolehan 1142,92 poin berhasil naik satu tingkat di klasemen FIFA. Indonesia sendiri baru akan bertanding melawan Cina pada Kamis 5 Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga penting ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan atas Cina diperkirakan akan menambah sekitar 15 poin FIFA dan berpotensi mengangkat Indonesia ke peringkat 117 dunia. Dengan tambahan itu, Indonesia bisa melompati 5 negara sekaligus, termasuk Korea Utara dan Libya. Sebaliknya, kekalahan akan menyebabkan penurunan peringkat hingga posisi 126. Oleh karena itu, laga mendatang dinilai sangat krusial, tidak hanya dari segi prestasi, tetapi juga reputasi internasional timnas. Serangan rudal Houthi dari Yaman kembali mengguncang Israel dan menghentikan sementara penerbangan di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Pada Senin malam 2 Juni 2025, rudal balistik yang diluncurkan oleh kelompok Houthi memicu peringatan serangan udara di sejumlah wilayah Israel, termasuk Yerusalem, tepi barat, dan bagian selatan Israel. Bandara Internasional Ben Gurion pun menghentikan aktivitas penerbangan sebagai langkah antisipasi. Pihak militer Israel mengklaim sistem pertahanan udara berhasil mencegat rudal tersebut dan memastikan tidak ada korban jiwa. Namun dampak psikologis dan kepanikan di kalangan warga sangat terasa, terutama di daerah yang terdampak langsung oleh peringatan. Kelompok Houthi melalui juru bicaranya Yahya Sari mengklaim mereka sengaja menargetkan Bandara Ben Gurion sebagai bagian dari operasi militer terhadap Israel. Mereka juga menyebut operasi itu berhasil mengacaukan aktivitas udara dan memaksa jutaan warga masuk ke tempat perlindungan. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian aksi militer Houthi yang meningkat sejak pertengahan Maret setelah eskalasi konflik di Gaza. Situasi ini menunjukkan konflik Israel-Hamas mulai berdampak lebih luas hingga kawasan regional. Sopir truk yang menabrak anak gajah di Malaysia akhirnya muncul ke publik dan mengaku masih dihantui rasa bersalah atas kejadian tersebut. Insiden tragis tersebut terjadi pada Kamis dini hari 30 Mei 2025 di kawasan Lebuh Raya, timur barat Malaysia. Truk yang dikendarainya menabrak seekor anak gajah liar yang tiba-tiba menyeberang jalan dalam kondisi berkabut tebal dan medan menurun.
Sang sopir yang tidak disebutkan namanya berbicara kepada media lokal pada Senin 2 Juni 2025. Ia menjelaskan dirinya tidak dapat menghentikan truknya tepat waktu karena kondisi jalan yang licin dan jarak pandang yang sangat terbatas. Setelah kejadian, induk gajah terlihat menunggu di lokasi selama beberapa jam sebelum akhirnya kembali ke hutan. Sopir tersebut tetap tinggal di dalam truk hingga tim penyelamat satwa datang dan memindahkan bangkai anak gajah dari jalan. Kecelakaan itu menyita perhatian masyarakat luas dan menjadi viral di media sosial. Sang sopir sempat menjadi sasaran kecaman netizen. Pengakuan sang sopir, kejadian itu tidak disengaja dan tidak bisa dihindari karena kondisi medan dan cuaca. Setelah kejadian, dia segera menghubungi petugas dan mengikuti arahan sambil tetap berada di dalam truk hingga bantuan datang. Pihak kepolisian mengatakan kejadian itu merupakan kecelakaan murni dan tidak ada unsur kelalaian. Meski demikian, pengalaman tersebut membuat sang sopir mengalami trauma dan mempertimbangkan untuk pindah jalur rute. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.